tahun 2020 atau 2021. Disebutkan oleh Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, Bapak Safuruddin, menyebutkan bahwa 65%, Anda tegaskan sekali lagi, 65% orang Indonesia itu buta, nggak bisa baca Al-Quran. 65%. Bayangkan, Bu. Muslim itu adalah mayoritas di Indonesia. Presentasinya 65% itu nggak bisa baca Al-Quran. Ini memprihatinkan. Sangat-sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, ya, sebagai orang tua, tentunya khususnya ayah atau ibunya sebagai madrasah awal bagi seorang anak, ya. Karena memang faktanya anak itu lebih banyak bersama ibunya ketimbang ayah. Maka ini harus menjadi perhatian. Jangan sampai kemudian di dalam keluarga terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak kita inginkan. Di mana penyimpangan itu justru akan menyeret kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Seorang ayah berkewajiban mengarahkan istri dan anaknya karena dia adalah pemimpin bagi keluarganya. Ayah adalah nahkoda, dan kapal itu tergantung kemana nahkodanya membawanya berlayar. Oleh karena itu sebagai suami, tentunya kita, anak-anak muda tentunya, atau seorang yang sudah menjadi ayah kepala keluarga, perhatikan ini baik-baik. Jangan sampai kita membiarkan terjadi kemaksiatan di dalam keluarga kita. Mulai dari dosa yang paling besar, kesyirikan, sampai dosa yang paling ringan-ringan. Hendaknya kita jaga itu. Jangan sampai keluarga kita terjatuh ke dalam perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal, ya, minimal kita pastikan keluarga kita jalankan yang wajib-wajib, yang perempuan tutup aurat, ya, jaga sholat mereka, perhatikan puasa mereka bagaimana, bagaimana dengan baca Al-Quran mereka. Ini harus diperhatikan, karena jika tidak, maka seorang ayah nanti ini yang akan bertanggung jawab penuh terhadap keluarganya. Seorang ayah nanti akan ditanya bagaimana dia memimpin keluarganya nanti di hadapan Allah. Ini bukan perkara ringan. Ayahnya mungkin banyak bekalnya begitu. Tapi ketika dia membiarkan keluarganya keluar menyimpang, maka juga nggak bisa. Sang ayah ini akan terseret-seret juga. Oleh karena itu, ya, seorang laki-laki itu harus berada di atas. Baik dari sisi keilmuan, karena dia harus mengatur keluarganya. Dari sisi kekuatan, dari sisi keilmuan, dia harus lebih banyak. Karena dia adalah nahkoda yang akan membawa keluarganya. Kemana ia akan membawa keluarga? Ya, betapa banyak seorang ayah kemudian yang membiarkan anaknya berzina, melakukan perzinahan. Ketika dia mendengar anaknya berzina, oh biasa anak muda. Biasa kata orang tuanya, anak muda. Itu maksiat. Atau misalnya membiarkan anaknya pacaran. Oh biasa, kok anak muda biarin aja nggak apa-apa. Biasa kata. Membiasakan maksiat, ya, maksiat yang dilakukan keluarga dan itu disebut sebagai hal yang biasa saja. Dayus, ya, maka jatuhnya dayus, ya. Oleh karena itu sebagai seorang muslim hendaknya kita, ya, senantiasa berhati-hati di dalam menjalani kehidupan, khususnya seorang ayah. Jangan sampai dia membiarkan keluarganya terjatuh di dalam kemaksiatan.